Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Suwi Krisnanda Pijawan dengan NIM 2018011027. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha semester 2. Di sini saya mohon izin untuk melakukan Basic Respiratory Examination. Silakan masuk. Silakan dulu, Pak. Oke, baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Krisna, saya yang bertugas untuk menjaga poli pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Rama. Bapak Rama. Umur Bapak berapa ya, Pak? 20. Untuk pekerjaan Bapak apa ya? Mahasiswa. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi, saya mau bisa pernapasan saya, Dokter. Bapak yang melakukan pemeriksaan untuk pernapasan ya, Pak? Jadi, setelah ini saya akan menanyakan terkait beberapa hal. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Pak. Yang pertama, untuk tempat tinggal Bapak di mana, Pak? Di Banyu. Untuk kondisi lingkungan tempat tinggal Bapak seperti apa ya? Maksudnya dokter dan untuk ventilasinya juga baik. Untuk riwayat penyakit, apakah Bapak pernah mengidap penyakit terkait dengan pernapasan Bapak? Tidak, dokter. Kalau dari pihak keluarga Bapak? Tidak ada juga. Yang selanjutnya terkait kebiasaan, kira-kira apakah ada kebiasaan Bapak yang mungkin terkait dengan pernapasan Bapak? Tidak, dokter. Ingin bertanya Pak, apakah Bapak merokok? Tidak. Apakah Bapak sering berolahraga? Jarang-jarang. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait pernapasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan, izinkan saya melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Pak, silakan ikutin saya ke ruang pemeriksaan Pak. Baik Pak, silakan duduk Pak. Oke, baik, di sini saya akan memulai untuk pemeriksaannya. Jadi untuk pemeriksaan pertama yang saya lakukan itu yaitu pemeriksaan dada posterior Bapak ya. Jadi Bapak mohon untuk melepaskan bajunya dan menghadap ke arah sana ya Pak. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan pertama yang saya lakukan yaitu inspeksi, di mana inspeksi ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi dalam keadaan statis atau ketika Bapak sedang beristirahat, kemudian inspeksi dalam keadaan dinamis atau ketika Bapak sedang bernafas ya Pak. Jadi saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi dalam keadaan statis untuk mengetahui apakah adanya massa, lesi, ataupun deformitas ya Pak pada bagian dada posterior Bapak. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang tadi saya lakukan, tidak terdapat adanya massa, lesi ataupun deformitas ya Pak pada bagian dada posterior Bapak. Kemudian saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya yaitu inspeksi dalam keadaan dinamis atau ketika Bapak sedang bernafas. Jadi nanti Bapak dimohonkan untuk bernafas dan rileks saja ya Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap pengembangan dari kedua sisi dada Bapak, apakah adanya keterlambatan dari salah satu sisi, kemudian apakah ada retraksi pada bagian dinding dada posterior Bapak. Oke Pak, silakan bernafas ya Pak.
Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan inspeksi dalam keadaan dinamis, pengembangan dari kedua sisi dada Bapak itu simetris dan sama besar ya Pak. Kemudian tidak terdapat retraksi pada bagian dada posterior Bapak. Oke, jadi pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan pada bagian dada posterior Bapak untuk mengetahui apakah adanya massa atau deformitas yang tadinya tidak dapat dilihat melalui inspeksi ya Pak. Jadi saya mohon izin untuk memulai Pak. Baik Bapak, berdasarkan palpasi tadi tidak terdapat adanya massa atau deformitas ya Pak. Kemudian apakah ketika proses palpasi tadi Bapak merasa nyeri? Tidak. Oke, Bapak tidak merasa nyeri ya Pak. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pengembangan dada, di mana saya akan mengecek apakah adanya perbedaan pengembangan dada dari bagian dada kiri dan kanan Bapak ya Pak. Jadi di sini saya akan meletakkan ibu jari saya pada posisi yaitu kosta 10 dan jari-jari lainnya berada pada posisi lateral dan sedikit ditarik ke arah medial agar tertarik ya Pak. Jadi Bapak silakan menarik nafas yang dalam Pak. Oke, hembuskan. Silakan tarik lagi Pak. Oke. Berdasarkan pemeriksaan tadi tidak terdapat adanya perbedaan dari dinding kiri dan kanan Bapak ya Pak, dan dinding kiri dan kanan Bapak itu simetris dan tidak adanya keterlambatan ya Pak. Oke, untuk berikutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan fremitus taktil untuk mengetahui apakah ada perbedaan getaran dari dada kiri dan kanan Bapak ya Pak. Jadi di sini saya akan meletakkan tangan saya pada bagian dada posterior Bapak. Dan saya mohon Bapak untuk mengatakan 99 Pak. 99. Oke, 99 Pak. 99. Oke, 99 Pak. 99. Oke, yang terakhir 99 Pak. 99. Oke, berdasarkan pemeriksaan fremitus taktil tadi, getaran pada bagian interskapula itu terasa lebih jelas dibandingkan bagian yang lain, dan pada bagian lapangan dada ke bawah itu semakin meredup karena semakin jauh dari bagian paru-paru ya Pak. Oke, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya yaitu perkusi untuk mengetahui apakah terdapat jaringan padat atau cairan pada bagian paru-paru Bapak ya Pak. Di sini saya akan memukul pada beberapa bagian, jadi saya izin untuk memulai ya Pak. Oke, baik Pak, berdasarkan pemeriksaan tadi pada bagian dada posterior Bapak itu hanya terdapat suara sonor yang menandakan pada bagian paru-paru Bapak itu tak hanya terdapat udara ya Pak. Kemudian suaranya semakin meredup ketika turun itu adalah karena pada bagian bawah itu terdapat organ pencernaan seperti hepar, usus dan lambung ya Pak. Oke. Oke, saya akan melanjutkan pemeriksaannya ke yang selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui aliran pernapasan Bapak ya Pak. Jadi di sini saya akan mengecek dari intensitas dan irama pernapasan Bapak dan juga untuk mencari tahu apakah terdapat suara tambahan ketika Bapak bernafas ya Pak. Oke Pak, silakan tarik nafas. Oke Pak, silakan tarik nafas. Oke Pak, silakan tarik nafas.
Oke Pak, silakan tarik nafas. Coba silakan tarik nafas. Silakan tarik nafas Pak. Coba silakan tarik nafas. Silakan tarik nafas Pak. Silakan tarik nafas Pak. Coba silakan tarik nafas. Oke, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan auskultasi tadi, untuk karakteristik pernapasan Bapak yaitu bronkovesikuler, di mana fase inspirasi dan ekspirasinya durasinya sama ya Pak. Kemudian untuk intensitas pernapasan Bapak yaitu sekitar 18 kali per menit yang menandakan itu normal, dan untuk nada dan iramanya juga normal ya Pak. Kemudian tadi tidak terdapat adanya suara tambahan seperti mengi dan stridor ya Pak. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan dada anterior. Jadi saya mohon Bapak untuk berbaring ya Pak. Oke Bapak, jadi yang berikutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan dada anterior. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama sama seperti tadi, yaitu inspeksi. Nah, inspeksi yang pertama yaitu inspeksi dalam keadaan statis, untuk melihat apakah ada massa, lesi atau deformitas ya Pak pada bagian dada anterior Bapak. Ini Pak. Oke, berdasarkan pengamatan saya tidak terdapat adanya massa, lesi ataupun deformitas ya Pak. Oke, untuk inspeksi yang selanjutnya yaitu inspeksi dalam keadaan dinamis. Jadi Bapak, saya mohon untuk bernafas secara rileks. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah dada Bapak itu simetris, apakah adanya keterlambatan antara dada kiri dan kanan, dan apakah adanya retraksi, dan juga untuk menghitung frekuensi dan irama pernapasan Bapak ya Pak. Jadi silakan Bapak bernapas secara normal Pak. Oke Bapak, untuk pernapasan Bapak tidak terdapat adanya retraksi apa ataupun keterlambatan antara dinding kiri, dada kiri dan dada kanan Bapak ya. Berarti pengembangan dadanya simetris, dan juga untuk frekuensi pernapasannya yaitu sekitar 18 kali per menit, itu berarti normal ya Pak. Untuk iramanya juga teratur, dan untuk kedalaman nafasnya itu juga normal ya Pak. Oke, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan palpasi ya Pak, untuk mengetahui apakah adanya massa yang tadi tidak terlihat melalui inspeksi ya Pak. Oke. Saya mohon izin untuk memulai ya Pak. Pak. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan palpasi tadi tidak terdapat adanya massa atau lesi ya Pak. Tidak terdapat adanya massa atau deformitas ya Pak. Oke. Apakah tadi selama proses pemeriksaan Bapak merasa nyeri? Tidak. Oke. Baik, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu
pengembangan dada ya Pak, untuk mengetahui apakah pengembangan dada kiri dan kanan Bapak itu simetris ya Pak. Jadi di sini saya akan meletakkan ibu jari saya pada bagian tengah dan jari-jari lain pada posisi lateral, sedikit geser ke medial. Jadi Bapak silakan bernapas yang dalam Pak. Sekali lagi Pak. Oke. Berdasarkan pemeriksaan tadi, untuk pengembangan dadanya simetris ya Pak, tidak ada terdapat keterlambatan antara dada kiri dan kanan ya Pak. Kemudian saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu fremitus taktil, untuk merasakan getaran pada bagian dada anterior Bapak, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dada kiri dan kanan Bapak ya. Jadi saya mohon izin Pak. Mohon Bapak silakan mengatakan 99 Pak. 99. Oke. Lagi Pak. 99. Oke. Lagi Pak. 99. Oke. Berdasarkan pemeriksaan fremitus taktil tadi, getarannya paling teraba pada bagian atas ya Pak. Semakin ke bawah getarannya semakin meredup. Oke. Saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu perkusi. Nah, perkusi di sini bermanfaat untuk mengetahui apakah terdapat cairan atau jaringan padat pada bagian paru-paru Bapak ya Pak, atau pada bagian dada anterior Bapak ya Pak. Saya mohon izin untuk memulai Pak. Oke Bapak, berdasarkan pemeriksaan tadi tidak terdapat adanya cairan atau jaringan padat pada bagian dada anterior Bapak ya Pak, atau bagian paru-paru Bapak ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi lagi untuk mengetahui batas antara paru-paru dan juga jantung ya Pak. Jadi di sini saya akan mulai dari bagian linea midcapsularis ya Pak, ke bawah. Mohon izin Pak. Oke Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang tadi, untuk batas jantung Bapak itu adalah dari sela iga ke-3 sampai sela iga ke-5 terhadap paru-paru ya Pak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi lagi pada bagian dextra atau bagian kanan, untuk mengetahui batas antara paru-paru dan hepar ya Pak. Saya mohon izin untuk memulai Pak. Oke, untuk batas antara paru-paru dan hepar Bapak terdapat antara sela iga 5 dan 6 ya Pak. Jadi saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui aliran pernapasan Bapak ya Pak. Oke. Dan juga untuk mencari tahu apakah terdapat suara tambahan di dalam aliran pernapasan Bapak ya. Jadi Pak, saya mohon izin untuk memulai Pak. Silakan bernapas Pak. Oke Pak, sekali lagi Pak. Oke Pak, sekali lagi Pak. Oke Pak, sekali lagi Pak. Pak, silakan tarik nafas Pak.
Silakan tarik nafas, Pak. Oke, Pak, silakan tarik nafas. Silakan tarik nafas, Pak. Silakan tarik nafas, Pak. Silakan tarik nafas, Pak. Silakan tarik nafas, Pak. Baik, berdasarkan pemeriksaan tadi, untuk karakteristik pernafasan Bapak itu sama seperti tadi, yaitu bronkovesikuler, di mana durasi antara inspirasi dan juga ekspirasinya itu sama. Kemudian untuk intensitas, nada dan durasinya itu normal, dan juga tidak terdapat adanya suara tambahan seperti memi dan stridor ya Pak, yang menandakan bahwa itu normal Pak. Oke. Baik, sekian pemeriksaannya. Bapak dipersilakan untuk mengenakan bajunya kembali dan kita kembali ke meja ya Pak. Baik Bapak, silakan dulu Pak. Oke, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, eh, saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tadi, untuk pernapasan Bapak itu normal ya Pak, jadi tidak terdapat berbagai kendala atau misalnya cairan di dalam paru-paru Bapak ataupun massa atau lesi di sekitar pada Bapak ya Pak. Ya Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, dokter. Ya, baik Bapak, terima kasih atas koordinasinya selama pemeriksaan. Bapak sudah disilakan untuk keluar ya Pak. Ini dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sekian dari basic respiratory exam